Pancasila, bersatu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. Perbincangan dalam memperingati Hari Anak Nasional di tahun 2024 ini. Tema sentral untuk peringatan Hari Anak Internasional hari ini adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Nah, anak cerdas ada beberapa subtema dari kegiatan peringatan Hari Anak Nasional. Di antaranya ada suara anak membangun bangsa. Untuk mendapatkan anak yang bersuara membangun bangsa, seyogyanya anak-anak ini harus merasakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dan dalam menghadirkan lingkungan tumbuh kembang yang aman dan nyaman, kita tentunya akan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengeksplor kemampuan dan juga kreativitas mereka. Salah satunya dengan mengikuti kompetisi kreativitas seperti misalnya menghias atau mewarnai benda-benda atau gambar ya. Nah, bagaimana pengaruh kompetisi kreativitas ini pada tumbuh kembang anak? Kita bersama dengan 3 orang narasumber kami saat ini. Saya menyapa terlebih dahulu pada Bapak Dr. Syarifuddin SPD MPD, Pejabat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Dinas Pendidikan Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Doktor. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Salam sehat semua. Dan selamat Hari Anak Nasional tahun 2024.
Baik. Selain itu ada Ibu Susana Syarif, SPD MPD, Ketua IGTKI PGRI Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Susan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dan selamat Hari Anak Nasional 2024. Baik. Kemudian ada Pak Wahidin, GM dari Hotel Ibis City Center Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di Hotel Ibis Makassar City Center. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan pada pagi hari ini kita di lobi Ibis Makassar City Center ini turut juga berbahagia dan mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Baik. Nah, peringatan Hari Anak Nasional ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi tentang tema sentralnya adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Perlindungan kepada anak itu bisa bermacam-macam ya, salah satunya dengan membuat mereka lebih bisa mengeksplor kemampuan mereka melalui ragam kompetisi dan juga kreativitas ya yang diselenggarakan di hampir di seluruh wilayah Indonesia ataupun walaupun bukan dalam peringatan Hari Anak Nasional. Oh ya, untuk pendengar kita yang menyimak siaran ini melalui frekuensi kami di 94,4 FM, sebentar Anda bisa berinteraksi langsung bersama kami ya melalui line telepon di nomor 0821 33 33 9440. Anda juga bisa berkomentar langsung di mobile application RRI Digital dalam fitur live chatnya. Kemudian juga Anda juga bisa langsung berkomentar di tayangan live fanpage Facebook Pro 1 dan juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Nah, pendengar dan juga narasumber yang hadir saat ini di Ibis Lobby Ibis Center, saya ke Pak Dr. Syarifuddin dulu ya. Pak Syarif, kalau melihat keadaan saat ini dengan berbagai macam penyelenggaraan kompetisi terhadap anak-anak, sebetulnya seperti apa pengaruhnya terhadap perkembangan atau tumbuh kembang anak-anak, khususnya untuk anak usia dini Pak dan sampai usia sekolah dasar? Iya, perlu dipahami bahwa anak itu mempunyai umur tertentu, mempunyai bakat minat tertentu, sehingga kita Dinas Pendidikan Kota Makassar menghimbau para kepala sekolah PAUD untuk bisa mendesain proses pembelajarannya yang lebih kreatif. Dari sisi tumbuh itu kita lihat dari perkembangan fisiknya, kemudian perkembangannya adalah dari sisi perkembangan kecerdasannya, intelektualisasinya. Nah, di dalam kurikulum Merdeka juga kita sudah menginginkan sekali bahwa anak itu dia pada 4 posisi, berkembang dari kognitifnya, kemudian psikomotoriknya, kemudian sosial dan emosionalnya. Nah, jika ini dikombin dalam sebuah kreativitas yang multidimensi, pasti juga akan mempengaruhi tingkat kecerdasannya anaknya atau imajinasi anak di dalam membuat sebuah pengalaman hidupnya yang lebih baik ke depan. Nah, tentunya pihak Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Dinas itu selalu menghimbau bahwa guru diberi inovasi, diberi apresiasi di dalam melakukan desain-desain atau model pembelajaran yang lebih kreatif. Nah, ini membutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara pihak orang tua, anak itu sendiri, dan pihak sponsor atau stakeholder lainnya. Yang jelas tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan guru sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran tumbuh kembang anaknya yang lebih kekinian. Sehingga kita selalu mengatakan didiklah anakmu dengan zaman sesuai dengan zamannya. Ya. Jadi kalau anak-anak sekarang ya lebih suka kepada IT yang mudah sekali dia jangkau, mudah sekali dia pantau, mudah sekali dia gunakan. Kenapa tidak guru-guru juga harus mampu melakukannya sesuai dengan zamannya anak sekarang kita. Jadi alihkanlah kreativitas itu melalui penggunaan IT yang lebih bermanfaat pada anak-anak kita. Contoh bagaimana model game ataukah video atau ke beberapa model pembelajaran yang lebih menarik, menantang
dan bisa menumbuh kembangkan dari 4 tadi segmen kognitifnya, psikomotoriknya, emosinya dan sosialnya. Barangkali demikian. Baik, saya ke Bu Susan. Bu Susan, ini kan kompetisi. Kalau memperkenalkan kompetisi pada anak usia dini atau anak usia pendidikan dasar itu kira-kira pasti ada sisi positif, tapi ada sisi negatif yang harus diantisipasi nggak nih Bu? Sepertinya ada yang harus diantisipasi dari sisi negatifnya. Ya. Kenapa? Kita memperkenalkan kompetisi kepada anak, jangan hanya untuk menang seperti itu. Okay. Jadi kita tidak boleh memperkenalkan bahwa dia harus menang pada saat mengikuti kompetisi itu. Kenapa? Tentu ini berpengaruh, apalagi pada usia dini. Jadi yang harus kita kembangkan pada saat itu bagaimana anak bisa berkolaborasi dengan teman-teman sekitarnya pada saat berkompetisi, bagaimana mereka bisa bekerja sama, lalu bagaimana menuangkan apa yang menjadi keinginan anak tersebut. Dalam tanda kutip, orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya setiap anak mengikuti kegiatan. Karena banyak yang kita lihat setiap berkompetisi itu malah orang tuanya yang ikut berkompetisi. Kasihan anaknya. Jadi kita berharap ini kompetisi yang bersifat positif dan tidak menjadi beban buat anak. Jadi tidak menjadi anak enjoy dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi saya berharap kompetisi-kompetisi yang akan kita adakan, ada beberapa hal yang mungkin menjadi faktor dalam berkegiatan seperti tadi yang saya sampaikan, jangan menjadi beban buat anak-anak kita. Oke, jadi seperti kan Pak Dr. Syahri tadi, psikomotorik, kognitif, kemudian emosi dan sosialnya, harus berkembang dalam kegiatan kompetisi tersebut, seperti itu. Salah satu penyelenggara nih untuk kegiatan kompetisi tadi adalah Hotel Ibis Makassar. Saya sebetulnya jadi penasaran ya, biasanya kan bukan penyelenggara tunggal tuh ya, kalau kompetisi pasti ada kerjasama dengan pihak lain, tapi ini Ibis berinisiatif untuk melakukan menyelenggarakan kompetisi menghias cupcake dan mewarnai. Menghiasnya menghias cupcake pula ya, biasanya kan mewarnai menggambar, ini menghias cupcake. Kira-kira apa yang latar belakangnya nih Pak Wahidin? Ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak dan para pendengar di rumah. Inti dari latar belakang dari acara kita sebetulnya ada banyak hal. Yang pertama, Accor Hotels yang membawahi manajemen Ibis Makassar City Center ini memang sebetulnya sangat-sangat menentang namanya human trafficking dan eksploitasi anak. Itu latar belakang pertama. Jadi kita adalah hotel yang ramah anak. Yang kedua adalah tidak bisa saya pungkiri, saya pengen memperkenalkan Ibis Makassar ini lebih luas lagi ke masyarakat. Terus latar belakang yang paling sangat-sangat mendasari dari sisi sayanya adalah bagaimana sebetulnya kita menciptakan kegiatan positif bagi anak-anak supaya tidak terlalu edik tergantung dengan gadget. Makanya kami naikkanlah promo seperti ini. Jadi untuk meningkatkan kecerdasan, kemudian dan menjauhkan edik dari gadget. Itu dulu yang pertama saya rasa yang bisa saya share. Oke, ini suara pesawat terbang ini karena persiapan F8 ya. Betul. Pembukaannya besok, dari biasa ada atraksi Sukhoi ya kalau sore-sore. Nah, ini mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu pendengar kita. Saya ke Pak Dr. Syahri lagi. Pak Syahri, kalau melihat apa yang menjadi latar belakang kegiatan kompetisi kreativitas menghias cupcake dan juga mewarnai ini dilakukan oleh Ibis ya, dalam hal ini Pak Wahidin sudah menyampaikan tadi, kira-kira ini merupakan suatu terobosan mungkin, atau mungkin ada hal lain lagi di balik itu nih Pak? Iya, para pemirsa dan pendengar di rumah juga, bahwasanya kegiatan yang dilakukan oleh Hotel Ibis Center ini memang termasuk sebuah langkah yang paradigmanya kita bisa mengatakan hal yang baru, karena mungkin melihat bahwa kita Permendikbud itu nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Nah, ini salah satunya
bahwa bullying itu bukan cuma dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa dalam non fisik atau verbal fisik langsung, baik dari sisi internet ataupun informasi online, itu juga bisa anak-anak dia rasakan. Nah, kalau ini juga bisa dilakukan oleh Hotel Ibis Center ini sebagai langkah maju yang penuh dengan kreativitasnya, kita sangat mendukung dan mensupport, dan sekaligus berterima kasih atas nama pemerintah Kota Makassar kepada seluruh stakeholder, terutama Hotel Ibis, kalau semua komponen masyarakat Kota Makassar mengambil peran seperti ini. Karena kalau dari sisi pemerintah saja, seperti tadi dari IGTKI PGRI juga kan organisasi itu selalu mendukung kita Dinas Pendidikan mensukseskan hal-hal yang memang di luar kemampuan kita Dinas Pendidikan. Jadi memang semua komponen masyarakat yang sangat membantu kita support. Dari mana sisi cara supportnya? Pertama dari kebijakan regulasi, pemberian izin, kemudian ada komunikasi persetujuan dari pihak sekolah dengan orang tua untuk mendukung seluruh kegiatan yang memang jangan jadi beban. Jadi beban tadi sama Ibu Susan tadi bahwasanya biarkan anak yang menentukan bakat dan minatnya. Jadi pada saat dia menggambar atau melakukan seperti tadi ini, seharusnya diperlukan dulu asesmen bakat minatnya di sisi gambar yang bagaimana dia suka. Kemudian dari sisi mananya dia bisa mewarnai sehingga anak betul-betul enjoy. Jadi belajar sambil bermain. Jadi kata belajar tidak otomatis dipaksakan, tetapi bermainnya yang muncul, disitulah dia sambil belajar. Jadi belajar itu nggak perlu serius Pak ya? Tidak perlu serius. Dan memang di tingkat PAUD itu memang belajar menyenangkan. Belajar menyenangkan. Ya, belajar sambil bermain. Memang begitu konsepnya dia. Jadi tidak mesti dia kalistum dipaksakan, tetapi bagaimana dia akan lama-kelamaan bisa memahami konsep kalistum itu secara alami. Jadi dia akan bergeser demi sedikit dari perlakuan intervensi yang diberikan oleh guru, orang tua maupun kegiatan-kegiatan ekstra seperti yang dilakukan oleh Hotel Ibis ini. Nah, itulah bisa mereka secara tidak langsung akan muncul itu tadi 4 dimensi yang kognitifnya, psikomotoriknya, sosial dan emosinya. Jadi memang dia akan terbentuk dengan sendirinya. Kalau melihat tadi yang dijelaskan Pak Wahidin, salah satunya itu adalah mencoba untuk memutus kecanduan atau adik pada anak-anak terhadap gadget ya. Tapi kalau kaitannya dengan menghias cupcake atau mewarnai, itu kira-kira apa yang kita bisa maksimalkan dari gadget ini, mungkin dengan bantuan orang tua ya, agar si anak ini bisa menang nih untuk kompetisi nanti. Kira-kira apa nih yang bisa dimanfaatkan? Jadi kita harapankan di situ nanti muncul imajinasi anak. Jadi anak akan mempunyai peluang untuk membangkitkan minat dan bakatnya yang dimilikinya itu, bahwa saya akan menghiasinya seperti ini. Karena punya cita-cita saya akan menjadi begini. Jadi dari sisi imajinasi anak dulu yang dibangun, kemudian dari bantuan orang tua mengarahkan, tentu ini akan terpolarisasi dengan bagaimana anak akan menemukan jati dirinya sendiri. Jadi semakin banyak latihan, semakin banyak mendengar, semakin banyak melihat, semakin banyak melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya kreativitas, maka tumbuh kembangnya tadi 4 dimensi itu juga akan serta-merta. Ya serta-merta akan mengikut di dalamnya. Nah, Hotel Ibis ini kan tentu kita menunggu lagi model-model kreativitas kompetisi yang lebih bagus lagi. Tentu kan pasti didukung oleh IGTKI PGRI, tentu di dalamnya. Dan juga Dinas Pendidikan. Oh jelaslah, pasti Dinas Pendidikan all up pasti mendukungnya. Walaupun kewajiban itu ada pada pemerintah, tapi harus dapat dukungan dari stakeholder terkait. Ya. Kita kan Dinas Pendidikan selalu melakukan pelatihan bintek, baik di bidang PAUD dan Dikmas maupun di bidang manajemen GTK. Jadi memang ini sudah banyak sekali program yang kita lakukan di Dinas Pendidikan. Tetapi untuk yang lebih menantang maupun lebih kita mengerucut pada satu sisi, kita persilakan pada semua organisasi IGTKI, kemudian pihak-pihak stakeholder swasta terutama
Hotel Ibis Center ini. Kita sangat mendukung. Oke, konsep pentahelix itu nggak bisa dihilangkan ya, harus ada 5 yang berperan untuk mensukseskan sebuah program. Nah, Bu Susan, ini kalau dilihat kan sebetulnya kita itu sudah nggak bisa lepas dari yang namanya gadget. Jangan kan anak-anak ya, kita saja kalau misalnya ketinggalan HP di rumah kita balik tuh ambil. Mau terlambat cek lock kayak mau apa kayak, yang penting gadgetnya sama kita. Istri kedua. Gadget itu istri kedua buat bapak-bapak. Kalau seperti dengan ibu, suami kedua. Tidak boleh tertinggal di rumah. Nah ini supaya apa ya, kita kan harus, kita sudah menikah dengan gadget ini, tapi di sisi lain anak kita pun mengalami hal yang sama. Bedanya kita bisa mengatur, kita bisa membatasi, tapi anak-anak kan belum ada kemampuan untuk itu. Sebaiknya supaya maksimal nih, anak-anak tetap berinteraksi dengan gadget, tapi tidak tidak offside. Itu apa yang bisa dilakukan? Begini, kami di sekolahan itu, jadi kami kolaborasi dengan orang tua dulu. Nah, pada saat asesmen awal, kami sudah sampaikan kepada orang tua bahwa Bapak Ibu tolong kami dibantu dalam melaksanakan program-program sekolah kami. Seperti karena banyak keluhan yang masuk mengatakan seperti ini, Ibu anak saya tidak berhenti main gadget, tidak mau tidur, tidurnya jam sekian bla 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 bla. Nah kami sampaikan kepada anak dulu, kami asesmen awal ada anak, ada orang tua, jadi kami berikan pengarahan kepada orang tua, minta tolong Bu kalau boleh anaknya, lalu kita motivasi anak juga Bu. Jadi kita beri motivasi, nah kalau anak sekolah tidurnya jam berapa kalau malam, lalu seperti ini Bu Guru, oh kalau begitu nanti main gadgetnya tidak dulu ya kalau selama waktu sekolah. Jadi solusinya boleh kita sampaikan kepada orang tua dan kepada anak, di hadapan anak kita sampaikan bermain gadgetnya itu nanti pada hari libur saja, misalkan Sabtu atau Minggu. Jadi ada pembatasan-pembatasan yang kami sampaikan pihak sekolah kepada orang tua, dan kalau anak mendengar langsung di hadapan mereka, insya Allah, karena bagi kami guru-guru, anak-anak itu gurunya itu Tuhan kedua buat mereka. Kenapa? Apapun yang dikatakan ibu gurunya itulah yang betul. Itulah anak-anak kecil. Jadi selalu berkiblat kepada gurunya. Jadi ibu guru tidak boleh salah dalam hal ini. Dalam hal bagaimana mereka mendidik, bagaimana mereka menyampaikan, karena kita tahu anak-anak usia dini itu pendekatan seperti pelukan-pelukan itu yang membuat mereka nyaman. Belajar bersama guru-guru seperti itu. Jadi bagi anak usia dini sekali lagi kiblatnya itu adalah ibu gurunya. Jadi bukan ibunya, tetapi bukan ibu gurunya. ya? Bukan orang tua. Pasti ibu gurunya, karena setelah sampai di rumah terkadang anak-anak seperti ini. Kata ibu guru kalau mau makan kita harus berdoa dulu. Kata ibu guru kalau mau minum harus duduk dulu. Seperti itu kira-kira. Nah ini seru Bu ya, selain mengajar anak TK-nya, ngajar orang tuanya juga ya. Karena kan biar bagaimana kalau di rumah anak-anak ih kok mama saya masih pegang HP sementara saya nggak boleh misalnya gitu ya. Jadi ngajar dua nih, untuk guru TK ngajar dua ya, ngajar anaknya, ngajar orang tua juga. Betul. Tapi sebentar saya ke Pak Wahidin dulu. Pak Wahidin tadi belum dijawab nih, kenapa cupcake yang harus dihias dalam kompetisi kreativitas menghias cupcake dan mewarnai? Oke. Ya, yang pertama mungkin saya tertarik dengan kata-katanya Pak Dokter tadi itu mengenai imajinasi. Nah, di hotel kalau adik-adik itu masuk ke dalam hotel, imajinasinya pasti akan mengembang gitu. Dari security masuk ke resepsionis, kemudian ada yang melayani segala macam di dalam. Tetapi ada satu bagian yang saat-saat ini menjadi idola adalah chef. Oh iya. Kan sekarang tuh di RCT, di salah satu stasiun swasta ada yang membuat satu program namanya Master Chef dan kawan-kawannya ya. Jadi pikir kami adalah ini adalah menjadi salah satu yang dicita-citakan anak-anak, menjadi seorang celebrity chef misalnya gitu. Dan kita tahu ya salah satu profesionalisme pekerjaan yang yang benefitnya tinggi yaitu di tempat kami itu salah satunya adalah chef. Makanya kami pilihlah menghiasi cupcake ini. Sebetulnya ada banyak mungkin seperti tadi diungkapin Ibu mengenai burger decoration, kemudian bikin omelet dan segala macam banyak. Tapi kami milih cupcake ini karena nanti ada warna-warni di sana.
Jadi ada garnish yang berwarna-warni. Sebagaimana kita tahu ya, yang namanya warna-warni itu membuat imajinasi anak makin berkembang, betul. Jadi makin berkembang. Itulah latar belakangnya, Bu. Baik. Terus salah satu yang kami pengen angkat juga di sini adalah dengan berkumpulnya anak-anak ini, yang paling pengen saya angkat adalah ada istilah basic social skill ya. Basic social skill itu adalah landasan orang bersosialisasi. Nah, di sini akan bertemu dengan banyak orang ini. Kurang lebih target kita 60 orang. Nanti akan mereka bersosialisasi. Enggak fokus dengan gadget, enggak fokus cuman orang tuanya saja, tapi dia bertemu dengan banyak orang. Salah satu problem di dunia sekarang adalah public speaking kan. Iya. Bicara depan banyak orang. Iya. Karena kebiasaan hanya Berdua. one on one dengan gadget Iya, atau iya. dengan orang tua saja. Iya. Tetapi public speaking, nah di sini dia akan dilatih. Ketika dia juara nanti dia akan naik ke panggung, kemudian mengungkapkan perasaannya dan segala macamnya. Seperti itu yang kita pengen Oke. angkat. Ini saya masih pengen lanjut nih, tapi pengarah sudah mengatakan kita jeda dulu. Sebentar kita akan hadirkan beberapa informasi yang menginspirasi tentunya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kembali lagi kami undang Anda di 0821 33 33 9440. Boleh langsung telepon, boleh pesan WhatsApp, dan jangan lupa komentar juga di live fanpage Facebook dan juga di YouTube Pro 1 RRI Makassar, serta di fitur live chat di mobile application RRI Digital. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Aska, bagaimana tadi di sekolah? 23 Juli Aska? diperingati Aska? sebagai Hari Anak Apa sih Nasional. ayah? Hampir kalah nih. Ayah dari tadi panggil kamu, malah main HP dari tadi. Lihat, kamu buka buku malah main HP. Kamu ada PR ya? Aduh, iya ayah, PR bahasa Inggris. Makanya main dulu baru kerja tugas. Salah itu, yang benar kerja tugas dulu. Kamu malah kebalikan. Main HP juga jangan terlalu lama, nanti matanya sakit loh. Ih, yang bener ayah, tapi tugasnya susah. Guna HP kamu bukan cuma buat main. Kerja tugas bahasa Inggris juga bisa loh pakai HP kamu. Pakai Google Translate, Kamus Digital, aplikasi belajar bahasa Inggris, dan masih banyak lagi. Mau ayah bantuin nggak? Yang bener ayah, ayah bantu kerjain. Iya, makanya berhenti dulu mainnya. Oke, ayo bantu Aska. Yo. Keluarga Pintar, ajarkan anak berinternet dengan benar. Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau... Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan. Baik pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar, kembali lagi kita masih bersama di lobi IBIS Makassar City Center, yang hari ini kita melakukan perbincangan untuk memperingati peringatan Hari Anak Nasional 2024 dengan tema sentralnya Anak Terlindungi Indonesia Maju. Bagaimana pengaruh atau dampak dari kompetisi kreativitas ya yang diselenggarakan oleh berbagai macam pihak untuk membuat anak-anak ini lebih bisa mengeksplor diri mereka melalui kreativitas, dan juga tentunya tidak ketinggalan dengan dukungan orang tua ya. Terakhir tadi Pak Wahidin sempat menyinggung tentang apa Pak? Basic social skills. Saya cepat lupa ya, mungkin karena waktu kecil kurang ikut kompetisi ya. Jadi basic social skill. Nah, Pak Syarif, ini kalau melihat dari teknologi pengembangan pembelajaran, ini seberapa penting basic social skill itu dalam sebuah kompetisi kreativitas seperti yang diselenggarakan ini? Ya, kita sangat mendukung sekali ini kegiatan karena tadi 4 dimensi, jadi dari sisi sosialnya dan dari sisi emosionalnya. Tentu basic
social skill ini tentunya dia lebih diperkenalkan kepada bagaimana anak bersosialisasi, berkolaborasi, dan sekaligus juga bisa memahami, menerima dan menghargai orang lain. Jadi kata menerima berarti kemampuan anak untuk bisa menerima apa yang diberikan orang lain atau melengkapi apa yang pada dirinya, kemudian menghargai apa keputusan orang ataukah apakah yang bisa orang lain bisa bersaing dengan dia. Jadi dalam sebuah kompetisi tentu anak akan diajarkan tadi skill basicnya tentang sosialnya, bagaimana anak mampu menerima dan sekaligus menghargai. Jadi kata kreativitas pada saat anak melakukan kompetisi, dia mampu menerima apa yang masih kekurangan pada dirinya, lalu dilengkapi lagi dari orang lain, dari hasil basic sosial skillnya tadi, orang lain itu. Nah, yang kedua bisa menghargai bahwa benar. Nah, jadi kata saling menghargai di sini, menghargai apa yang dimiliki keunggulan teman-temannya dan apa juga keunggulan yang dia miliki. Jadi menerima dan menghargai adalah sebuah faktor sosial emosi yang kolaboratif di dalamnya untuk mengusung tema bagaimana anak bisa tumbuh kembang. Karena kalau anak hanya di dalam lingkungan sekolahnya saja atau hanya berinteraksi dengan orang tuanya di rumah, dia tidak mengenal dunia luar yang lebih luas, yang lebih kompetitif untuk bisa mengembangkan dirinya sesuai tadi basicnya, bakat minatnya, maka ini akan menjadi bumerang bagi kita semua. Makanya saya sarankan mudah-mudahan semua pemirsa maupun pendengar di rumah dan para stakeholder yang sangat mendukung pendidikan bahwasanya berikanlah kebebasan anak sesuai apa bakat dan minatnya, dan guru juga memberikan sebuah model pembelajaran yang lebih enjoy, lebih aktual. Contoh, umpamanya guru melakukan outbound, kemudian outing kelas, kemudian bagaimana kemarin ya Ibu Susan tentang satu hari di hotel. 1 hari belajar di hotel. Iya, 1 hari belajar di hotel. Itu semua memberikan bagaimana anak mengembangkan kreativitasnya tadi yang 4 dimensi itu, dari kognitif, psikomotoriknya, sosial, dan emosinya. 4 dimensi tadi itu Pak Syarif ditambah lagi, di highlight lagi dengan kemampuan untuk memberi dan menerima. Iya, menerima dan menghargai. Menerima dan menghargai. Iya, jadi itu kayaknya satu hal yang perlu kita tanamkan sekarang. Betul. Ya, karena kalau kita lihat yang sekarang ini kayaknya kurang bisa menerima dan menghargai. Agak berkurang porsinya. Nah, banyak defense, kalau dikritisi sedikit baper gitu ya. Tapi nanti kalau di kompetisi ada yang menang, ada yang belum beruntung ya. Nanti kedepannya mereka sudah bisa menerima kondisi seperti itu ya. Dan memang harus diperkenalkan sejak dini. Bu Susan, gimana Bu Susan? Kebiasaan kompetisi sejak dini itu apakah memang memberikan dampak ya untuk anak-anak ini ketika mereka dewasa nanti, atau seperti apa? Ya, kebiasaan mengikuti kompetisi ini akan berdampak pada saat mereka dewasa. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam kompetisi ini tentunya seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak bahwa harus menerima keadaan yang terjadi pada dirinya dan harus menghargai kepada orang-orang di sekelilingnya tentang apa yang mereka dapatkan. Dan yang kedua yang harus menjadi perhatian pihak penyelenggara, saya kira ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam melaksanakan kompetisi, bukan hanya pihak IBIS, pihak yang ingin menyelenggarakan mungkin bisa memperhatikan yang pertama faktor keselamatan, kondisi tempat di mana anak-anak melakukan kompetisi tersebut, kita harus memperhatikan itu. Yang kedua, tujuan dari pelaksanaan kompetisi itu jangan hanya sekedar bersaing saja. Kita berharapkan bahwa setelah anak melakukan kegiatan ini dapat menjadi bekal buat mereka bahwa seperti ini tadinya, yang tadinya saya seperti ini, saya harus menjadi seperti ini. Jadi menjadi dorongan menjadi dorongan buat mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, untuk penyelenggara kegiatan seperti ini, saya berharap tidak hanya ada kesetaraan, maksud saya untuk semua anak. Jadi jangan hanya anak yang
seperti mohon maaf tanda kutip anak inklusi juga kita harus perhatikan. Kenapa harus disamakan? Artinya setiap anak berhak untuk mengikuti lomba tersebut. Seperti itu. Nah itulah kalau dari sudut pandang masyarakat umum kan kita nggak sampai ke situ ya, ke anak-anak inklusi juga ya. Tapi ternyata Bu Susan terima kasih nih membuka mata kita ya bahwa ada segmen lain atau yang bagian harus lain menjadi yang harus perhatian pihak penyelenggara. Karena begini, banyak termasuk kemarin saya temukan ada orang tua saya begitu merasa terkucil dengan keadaan anak yang dialami oleh anaknya tersebut. Tetapi saya selalu memberi motivasi. Kemarin dia sempat mengatakan seperti ini, Bu, alhamdulillah anak saya bersekolah di sini karena kemarin di tempatnya yang kemarin itu sepertinya anak saya selalu, kenapa anaknya ibu seperti ini, kenapa anaknya seperti ini. Nah itu yang saya hindari. Jadi saya sampaikan, Ibu, mari kita sama-sama membentuk anak ibu, ibu membantu pihak sekolah membantu ibu untuk menumbuhkan apa yang menjadi kebanggaan anak tersebut. Karena anak-anak seperti itu, Bu, pasti memiliki satu kemampuan yang di luar rata-rata. Jadi artinya di sisi lain mereka agak terbatas, tetapi di tempat lain mereka lebih dari itu. Contohnya kemarin itu anaknya setiap satu kali saja mereka diberi media, ada media yang kami berikan, dia langsung tahu bahwa ceritanya seperti ini Bu Guru. Dia mengungkapkan bahwa seperti ini. Rata-rata anak inklusi seperti itu ya, ada satu kecerdasan. Iya, ada satu kecerdasan yang mungkin di atas rata-rata oleh teman-teman seusianya. Dan itu harus kita bantu untuk mereka temukan. Kita harus stimulasi terus, baik dari pihak sekolah ataupun dari orang tua, karena jangan sampai cuma pihak sekolah yang memberi stimulus sementara orang tua tidak. Jadi saya juga memberikan arahan, memberikan nasihat kepada orang tua tersebut bahwa ibu jangan berkecil hati dengan kondisi anak ibu seperti ini. Mari kita sama-sama membantu anak ibu supaya bisa menjadi anak-anak normal lainnya. Seperti itu. Jadi bukan cuman terima kasih juga nih untuk pemerintah yang Dinas Pendidikan dalam betul. Karena membuka ruang, memberikan fasilitas untuk anak-anak tersebut bisa mendapatkan kesempatan yang sama ya. Karena memang ada aturan pemerintah sekarang, sekolah tidak boleh menolak anak inklusi. Jadi harus menerima. Ada aturan sekarang. Jadi di sekolah kami itu sudah ada 4 tahun kami menerima anak-anak yang seperti itu. Yang awalnya orang tuanya tidak berkeinginan untuk memasukkan ke sekolah itu, Ibu biar di SLB saja. Jangan Bu, sekolah kami menerima anak seperti itu, kami akan bantu insya Allah. Karena kalau mereka berada di lingkungan yang normal, mereka akan diterima dan dihargai ya, seperti yang disebutkan Pak Syarif tadi. Pak Wahidin, ini kayaknya dari kompetisi berakhir kepada kemampuan kita semua untuk menerima dan menghargai. Sebetulnya basic skill ya, seperti basic sih, tapi basic banget gitu ya. Gimana Pak Wahidin? Ini sebenarnya larinya berbicara ikhlas sebetulnya nanti. Jadi Bapak Ibu pendengar atau penonton di rumah, luar biasa sekali perbincangan kita. Saya sedikit menyampaikan juga di Hotel Ibis Makassar City Center ini juga menjadi home base salah satu klub sepatu roda di Makassar. Jadi setiap hari Jumat basement kami tergolong luas, di bawah basement kami itu kami setiap hari Jumat siapkan untuk salah satu klub sepatu roda di Makassar. Dan alhamdulillah kemarin waktu ikut kompetisinya di Lantamal itu menjadi salah satu juara umum. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pendengar di rumah mau daftarin anaknya silahkan. Datang aja untuk anak-anak itu usianya dari usia 3 tahun sampai ada yang belasan tahun juga, tapi banyak kan anak-anak Bu. Jadi kalau misalnya mau dihubungkan monggo, nanti tak bantu sampaikan ke pengurusnya. Nah kemudian ada satu hal yang menarik tadi mengenai inklusi. Kami di hotel selain tadi menyampaikan bahwa ramah anak, kami di hotel juga untuk kedepannya dan sudah dimulai dari beberapa tahun belakangan, kami itu tidak harus fisik yang sempurna Bu. Jadi maaf kata semua yang berkebutuhan khusus seperti tidak bisa berjalan juga itu bisa bekerja di hotel, mungkin di bagian-bagian tertentu. Makanya di hotel tuh banyak lapangan kerja dan kemudian terbuka untuk umum juga. Tidak harus fisik yang sempurna dan segala macam, tidak.
kami juga sama seperti dalam pemerintah membuka untuk umum, Bu, seperti itu. Iya. Dan ada satu hal yang kami pengen undang Bapak Ibu semuanya di anak-anaknya di tanggal 27 ini. Di tanggal 27 ini kita akan adakan sebetulnya dari tadi kita menyebutkan kata-kata kompetisi. Tapi Bapak Ibu yang baik hatinya semuanya, mungkin sedikit kita bergeser dari kompetisi menuju kolaborasi. Jadi saat ini dunia juga harus banyak berkolaborasi kan ya, karena kita lihat YouTuber nanti pada saat collab baru naiknya YouTube-nya naik dan segala macam ya. Itu di satu sisi yang berbeda. Tetapi untuk yang tanggal 27 itu kita bikinnya istilahnya lebih ke fun games, meskipun ada pemenang, tetapi jangan khawatir, anak-anak yang lain juga akan kebagian hadiah tentunya. Tetapi kembali lagi tetap akan ada pemenang, dan ujung dari event ini adalah menciptakan atau berkontribusi, IBIS Makassar City Center ini berkontribusi untuk lebih mencerdaskan anak-anak, lebih mengasah sosial skill mereka, berinteraksi, public speaking dan lain-lainnya seperti itu. Di tanggal 27 mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Tentunya ada kontribusi di sana yang dibutuhkan, tetapi saya yakin tidak sebanding dengan pengalaman yang akan diberikan. Karena anak-anak akan dapat piagam, akan dapat snack, kemudian cupcake yang dihiasi sendiri tentunya bisa dibawa pulang sendiri, gambar kalau misalnya mau dibawa sendiri silahkan, dan ini berbagai macam latar belakang orang tua, berbagai latar belakang sekolah tentunya akan berinteraksi di sana. Seperti dan itu. Ini tentunya membuka kesempatan bagi anak-anak kita untuk lebih bisa terakomodir kreativitas mereka ya. Betul sekali. Seperti tadi yang sepatu roda itu, jadi sebetulnya banyak nih kalau kita mau menyebutkan ya, banyak kesempatan bagi anak-anak untuk mengeksplor kemampuan mereka. Bu Susan, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu Susan? Terima kasih kami ucapkan kepada pihak IBIS, dan mudah-mudahan ke depannya tentang kegiatan yang tanggal 27 ini kami dari IGTKI Kota Makassar akan menyampaikan kepada teman-teman di kecamatan untuk kegiatan ini, tetapi mohon maaf mungkin tidak terlalu banyak ya Pak pesertanya. Ada pembatasan. Agak terbatas ya. Sebetulnya awalnya kami pengen 100, tapi saya pikir supaya tidak terlalu, kan satu pertimbangan keselamatan tuh. Ya tadi ya Ibu, itu yang harus. Keselamatan kenyamanan juga anak-anak. Kenyamanannya. Ruangan kami sebetulnya muat 150 orang. Ruangan kami itu muat 150 orang, tetapi kalau diisi semua 150 dari peserta saja, bagaimana menampung orang tuanya, pendampingnya. Makanya kami putuskan cukup 60 orang saja. Saat ini sudah pendaftar kurang lebih 25 orang Bu, masih ada kuota sampai 40 orang. Silahkan dengan senang hati kami tunggu. Oke, insya Allah akan kami sampaikan ke teman-teman. Kebetulan kami ada rapat besok, ketua-ketua kecamatan IGTKI, jadi akan kami sampaikan. Seperti itu Pak. Kesempatan besar nih ya untuk anak-anak bisa mengeksplorasi kemampuan kreativitas mereka. Oke, kita jeda lagi. Kemudian sebentar kita akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk ya, pertanyaan untuk masing-masing narasumber ini sepertinya masing-masing satu kebagian. Tapi tentunya kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Papa, main yuk. Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana. Udah main HP-nya. G-Fit, cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu. Pagi Ayu, hari ini jadi ujian kan? Iya Dika, hari ini jadi ujian. Kamu sudah belajar? Udah dong Yu. Ayo ke kelas. Anak-anak, hari ini kita ujian Pancasila ya. Silakan dikerjakan soalnya masing-masing. Iya Pak. Aduh, gimana nih? Aku kok gak tahu semuanya ya. Apa aku nyontek aja? Kan gak ada yang lihat. Pak Guru juga kan masih di luar. Dika, kamu ngapain? Kamu nyontek? Gak Yu, ini... Pak, Dika Pak, buka buku. Dika, keluar sebentar. Iya Pak. Dika,
Dika, kamu nyontek. Maaf Pak. Dika, Bapak tadi keluar karena Bapak percaya murid-murid Bapak itu nggak bakal nyontek. Kemarin kita juga sudah belajar Pancasila. Dika masih ingat sila yang ngajarin kita bersikap jujur? Iya Pak, sila pertama Pancasila. Nah, situ tahu. Dika gak boleh nyontek ya. Hari ini Bapak maafkan. Besok-besok jangan ketahuan ya. Hah, bener Pak? Ya enggak lah. Bersama Dengan bosan itu dimanapun Anda berada, tentunya kayaknya ada sedih ya buat orang tua karena membayangkan anak-anak kita nanti harus beradaptasi menghadapi dunia yang tidak senyaman ketika mereka masih balita, masih dalam pendidikan anak usia dini atau pendidikan dasar. Karena itulah sebuah kenyataan yang harus mereka hadapi. Ada basic social skill seperti yang disampaikan Pak Wahidin tadi yang harus terasah sejak dini. Kita berada di sesi-sesi terakhir ini, tapi sebelum lanjut ke pertanyaan, saya bacakan dulu ini beberapa komentar di YouTube Pro 1 RRI Makassar. YouTube RRI Makassar ya. Ini ada akun Erwin Bijak, RRI sukses selalu dan IBIS Makassar City Center lebih maju ke depannya, selalu memberi pelayanan terbaik pada tamu-tamu hotel. Wah, ini kayaknya pelanggannya Pak Wahidin ini ya. Kemudian juga ada akun Sajadi, wah keren memang RRI, apalagi live-nya di IBIS City Center Makassar, hotelnya keren banget. Dekat pantai pula. Ya, ini lebih dekat lagi nanti dengan tempat event F8 ya. Kemudian ada akun engineering ini, mantap buat RRI bisa membuka pikiran buat perusahaan yang bisa mendorong hotel atau perusahaan lain untuk membuka kompetisi untuk anak atau pelajar zaman sekarang. Akun Muhammad Adha, sukses selalu buat RRI dan Hotel IBIS Makassar City Center. Ada akun Raden Selfie ya. Selamat Hari Anak Nasional, sukses buat RRI dan Hotel IBIS
Makassar City Center. Nah, itu dia beberapa tanggapan dari tayangan live di YouTube RRI Makassar. Kemudian pertanyaan nih ya, kita masuk ke yang sudah berkirim pesan WhatsApp. Terima kasih untuk ada Ibu Irma yang mau bertanya ke Ketua Persatuan TK. Bu, apa ada cara-cara yang bisa kita gunakan di sekolah TK untuk mengembangkan kreativitas anak? Kayaknya guru TK nih Bu Irma ini ya. Iya betul, ada dong Bu. Ya. Tentu jawabannya ada dong Ya, Bu. ada dong, ya. Yang pertama, tentu pada saat awal tahun ajaran kita harus melakukan asesmen awal kepada anak-anak, di mana kita akan mengetahui apa saja hobi anak tersebut, apa saja kegiatan-kegiatan yang anak-anak sukai di rumah. Jadi asesmen awal itu kita akan menguliti anak, apa kegiatannya seharian di rumah, seperti itu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah setelah itu kita tentu sebagai guru akan mengetahui, oh anak saya ini hobinya suka membentuk dengan balok misalkan. Nah tentu saja setelah dilakukan asesmen awal, guru akan melakukan tindak lanjutnya di kelas. Seperti itu. Jadi harus ada asesmen awal dan kerjasama antara orang tua dan guru. Jangan menutupi apa kebiasaan anak di rumah. Karena terkadang ada orang tua juga yang tidak mau menyampaikan apa kekurangan-kekurangan anaknya di rumah. Nah sementara pihak sekolah harus mengetahui semua itu, karena kita akan menumbuhkan kreativitas mereka, bagaimana mereka berkolaborasi di sekolah nantinya, bagaimana mereka berhadapan dengan teman-temannya yang baru, karena anak-anak itu memiliki beragam karakter. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak semua anak-anak karakternya sama. Jadi harus diketahui betul-betul, guru harus melakukan asesmen awal dan setelah itu tentu kita akan memberi stimulus kepada mereka. Seperti itu. Jadi belum tentu yang jadi kekurangan itu justru sebuah kekurangan ya. Bisa jadi justru karena belum tereksplor, belum kelihatan. Karena tidak distimulus oleh orang tua, apalagi kalau orang tua sibuk. Karena orang tua sibuk akhirnya bakat apa yang ada di dalam diri anak itu terpendam jadinya. Nanti setelah sampai di sekolah kami menyampaikan seperti ini, akhirnya guru-guru melakukan stimulus kepada anak tersebut. Itulah manfaat dari Bu Susan ya. Baik, saya ke Pak Wahidin lagi nih. Pak Wahidin, adakah kerjasama dengan lembaga pendidikan atau profesional dalam merancang program kompetisi kreativitas untuk anak di Hotel Ibis ya? Ini dari Pak Abdullah di Makassar juga. Gimana Pak Wahidin? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Abdullah pertanyaannya. Untuk fun games yang pertama kali ini, kami sebetulnya belum menggandeng pihak-pihak. Adapun yang kami gandeng saat ini masih sponsor internal saja. Jadi ada beberapa yang membantu kami dari sponsor internal kami, vendor-vendor kami yang membantu seperti Fit, perusahaan air minum Fit dan beberapa sponsor lainnya yang masuk. Jadi untuk event pertama kali ini belum terlalu banyak kerjasama. Tetapi yang kami jalan beberapa belakangan ini kami ke TK-TK di sekitaran. Mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama dengan IGTKI Kota Makassar ya. Dengan hadirnya Bu Susan di sini, di backstage tadi kita sudah ngobrol banyak mengenai fun games atau kompetisi buat anak-anak yang positif. Insya Allah mungkin 2-3 minggu ke depan sudah ada hadir iklan baru yang sudah bekerja sama dengan Disdik tentunya Pak Doktor dan Bu Susan dari IGTKI. Insya Allah itu sudah menjadi cita-cita kami. Dan untuk pertama kali di kami fun game ini kami melakukan iklan lebih ke anak-anak karyawan dulu karena penting juga bagi mereka. Jadi jangan sampai bapak ibunya sibuk kerja di hotel, anaknya terlantar di rumah. Makanya kami positifnya kami ajak internal kami dulu. Habis itu dari luar. Tapi masih ada waktu seminggu ini. Mudah-mudahan Ibu Susan bisa membantu kami menjembatani ke sekolah-sekolah ya. Insya Allah. Dan selepas itu Bu Susan, kami berjanji dari IBIS Makassar City Center berjanji akan memberikan kontribusi positif yang lebih selanjutnya. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, kalau Pak Syahrir ini ada dari Pak Rusdi di Makassar juga tentang apakah peran teknologi dalam mendukung pengembangan kreativitas anak di sekolah-sekolah Makassar. Adakah peran dari teknologi ini?
Pak Dr. Iya. Syarif. Terima kasih banyak Pak Rusdin ya. Iya. Rusdin ya. Pertama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar itu sudah mewajibkan seluruh sekolah itu memasang wifi. Oh, oke. Jadi tentunya. Berarti boleh akses internet dong Pak? Iya betul. Jadi sudah tersedia semua itu wifi. Kenapa? Karena ini sebuah kebutuhan dan itu bisa dimasukkan di anggaran dana BOS sekolah masing-masing. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, guru kita sudah dibekali aplikasi di PMM. Ya, olehnya Kemendikbud. Yeah. Nah, di dalam PMM itu banyak sekali ragam jenis, model, desain pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi sebuah guru yang sangat kreatif untuk menunjang tumbuh kembang anak melalui kreativitas guru yang kita desain itu akan sangat banyak ditemukan di dalam aplikasi PMM yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek dalam berbasis kurikulum merdeka belajar ini. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan terlibatnya beberapa stakeholder seperti IGTKI, dari pihak hotel dan sebagainya, atau sponsor ataupun dari pihak swasta, termasuk RRI lah. Tentunya ini kan sangat menunjang bagaimana penyebar luasan fungsi maupun tanggung jawab kita masing-masing tentang penggunaan IT itu. Dan kita tidak boleh lari dari sebuah IT. Tetapi bagaimana memanfaatkan itu menjadi sebagai alat bantu, sebagai alat untuk mendesain program pembelajaran kita menuju tumbuh kembang anak. Nah, jadi seorang guru memang harus terupdate ilmunya yang kekinian, karena boleh jadi anak yang duluan lebih tahu daripada gurunya. Wah, ini kan jadi kacau juga kalau 10 tahun yang lalu seperti itu, tapi sekarang sudah nggak bisa maksudnya, lagi ya. Ini kan lebih kacau lagi kalau anak-anaknya yang lebih duluan tahu IT itu ketimbang gurunya. Nah, makanya guru selalu terupdate ilmu dan pengetahuan maupun pengalamannya, terutama dari IT. Nah, harapan kita memang semua sekolah kata mendesain pembelajaran berbasis IT itu tidak perlu dengan anggaran yang besar. Memodifikasi sebuah model pembelajaran itu sudah termasuk karya. Nah, dengan menyesuaikan kondisi lingkungan anak-anak di mana dia berada. Ya, boleh jadi sekolah TK PAUD yang lebih 100 siswanya dengan ketimbang hanya 10 atau 15 atau 20, tentu berbeda cara intervensi gurunya dalam menggunakan IT itu. Seperti tadi programnya IGTG tentang belajar sehari di hotel itu sudah sangat membantu dari sisi pengembangan psikomotoriknya, sosialnya, emosinya, semantik, kognitifnya. Karena anak-anak lebih senang lebih senang bermain sambil belajar. Jadi memang desainnya seperti itu. Jadi guru itu dalam mengajar di kelasnya itu tidak beraturan bahwa harus ada infokus, enggak. Memutar-mutar video atau ke anak diajar bernyanyi atau mendesain kotak-kotak atau model pembelajaran yang lebih kreatif, itu sudah bagian dari pengembangan teknologi yang kita ingin capai bersama. Baik. Terima kasih. kasih. Tidak terasa ini saya berada di last minute ya, sudah di pinggir jurang ceritanya. Jadi mohon maaf ini untuk mewakili dua narasumber kita yang lain, Pak Dr. Syarif mungkin ada sedikit closing statement. Mohon maaf untuk Bu Susan, Pak Wahidin, saya diwakilkan ya dengan Pak Dr. Syarif. Silakan. Pertama, saya sangat mensupport sebuah kegiatan yang luar biasa dari RRI dengan nuansa yang lebih kejutan bahwa studio di luar siaran di luar studio. Ya, siaran di luar studio. Pertama, semua jenis lomba atau kompetisi ataupun kolaborasi itu harus lebih mengutamakan bagaimana tingkat keselamatan, kenyamanan, dan sekaligus apa tujuan akhir dari sebuah kolaborasi itu untuk menumbuh kembangkan dari 4 dimensi tadi itu. Yang kedua, Dinas Pendidikan maupun pemerintah Kota Makassar sangat mendukung bahwa apapun
yang dikerjakan oleh teman-teman para stakeholder itu sangat membantu pemerintah. Baik. Terutama dari sisi stakeholder swasta maupun dari perkumpulan ataupun ke ikatan guru TK untuk Kota Makassar. Kemudian yang ketiga, harapan kita semua semoga apa yang direncanakan anak-anak menjadi anak emas untuk tahun 2045 ya. 45 itu akan terwujud dari apa-apa yang kita kerjakan hari ini termasuk RRI. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Syarif, Pak Wahidin, Bu Susan sudah bersama-sama di program kami Dialog Luar Studio untuk edisi hari ini peringatan Hari Anak Nasional di tahun 2024. Dan kembali lagi kami ingatkan tema sentral peringatan Hari Anak Internasional adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Semuanya ini tidak bisa tidak akan berhasil kita capai kalau konsep pentahelix yang dicanangkan oleh pemerintah melibatkan pemerintah itu sendiri, pihak swasta, kemudian juga akademisi, media seperti RRI dan juga dari stakeholder lainnya. Ini tentunya harus berkolaborasi bersama agar apa yang diinginkan pemerintah pada peringatan Hari Anak Nasional 2024, Anak Terlindungi Indonesia Maju, bisa tercapai. Dari lobi Hotel Ibis Makassar City Center, saya Melani Ahmad mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Kita kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Informa.